Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meneruskan kajian rutin kita setiap Ahad malam Senin. Namun kali ini saya mohon maaf untuk kelanjutan surah Al-Alaq belum saya tulis karena tadi banyak kegiatan, sehingga kita hari ini akan membahas surah An-Nahl, yaitu surah yang ke-16, satu ayat saja, yaitu ayat 125. Surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. Ini kita bahas biar kita memiliki pemahaman yang lurus tentang bagaimana kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena saya lihat yang hadir di sini para pengemban dakwah, aktivis-aktivis. Jadi bagaimana kita memiliki satu pemahaman yang benar tentang cara berdakwah di tengah masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, surah An-Nahl ayat 125 ini berbicara tentang cara kita di dalam menyeru atau berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Dan ayat ini memiliki sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memiliki sababun nuzul, ada yang tidak memiliki. Ayat ini termasuk yang memiliki sababun nuzul. Menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau itu, ayat ini turun tatkala Rasul sudah berada di Madinah, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya ayat ini turun berarti merupakan ayat atau surah Madaniyah, yaitu Rasul sudah berada di Madinah pada tahun ke-6 Hijriah. Kita baru saja beberapa hari yang lalu memasuki tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, ditandai di bulan Muharram. Ini adalah bulan yang pertama di tahun Komariah. Jadi tahun itu ada dua yang populer, ya, yaitu Masehi, itu hitungannya berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau Hijriah itu termasuk Komariah, itu hitungannya adalah bulan mengelilingi bumi, begitu. Sehingga berbeda. Kalau tahun Masehi itu jumlahnya 365 hari. Kalau tahun Hijriah itu jumlahnya 355 hari. Dalam satu tahun berbeda 10 hari 3/4 ya.
10 3/4 hari. Itulah kenapa tahun Hijriah ini majunya lebih cepat daripada tahun Masehi, begitu. Nah, kejadian ini berkaitan dengan muhadonah, gencatan senjata yang ditawarkan antara pihak Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah dengan pihak Quraisy. Jadi Rasulullah itu bermimpi bahwa beliau akan melaksanakan umroh dan beliau sangat rindu sekali untuk bisa ketemu dengan Baitullah, Ka'bah. Maka kemudian beliau menginginkan agar bisa terjadi umroh dengan selamat. Nah, disitulah kemudian Rasulullah ini dengan seluruh orang-orang di Madinah berjalan menuju Makkah. Tetapi rupanya orang-orang Makkah ini melihat ini persoalan yang sangat serius dan Rasulullah dicegat oleh orang-orang Quraisy Makkah. Maka Rasul menawarkan satu kesepakatan dengan model diplomasi, dan itu terjadi di Hudaybiyah, di mana pihak Rasulullah diwakili oleh Utsman bin Affan. Ya, di dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut ada 3 hal yang sebagian dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah siapa saja orang Madinah yang masuk ke Mekah nggak boleh kembali lagi ke Madinah. Tetapi siapa saja orang Mekah yang masuk ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, ke Quraisy. Kelihatannya ini merugikan kaum muslimin, tetapi ini menguntungkan. Karena apa? Karena kaum muslimin bisa memasukkan kader-kadernya di Mekah dan bisa tinggal di sana. Kemudian dalam perjanjian itu ada satu konteks 10 tahun tidak saling menyerang, walaupun perjanjian ini nanti dilanggar sendiri oleh orang-orang Quraisy. Ya. Dan yang ketiga, kaum muslimin Madinah boleh melaksanakan ibadah umroh tapi tahun depan, dan tidak boleh membawa persenjataan kecuali senjata yang biasa dibawa, yaitu pedang, dan itu pun dimasukkan ke dalam sarungnya. Nah, rupanya perjanjian ini sangat menguntungkan kaum muslimin, di mana Rasulullah bisa lebih leluasa di dalam berdakwah, yaitu Rasul bisa mengirim surat dan mengontak Raja Persia, Raja Romawi, Raja Habasyah, Ethiopia itu, ya. Kemudian juga Raja Mesir, itu bisa dihubungi semua oleh Rasulullah dalam keadaan aman. Disinilah kemudian ada ayat ini turun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu. Jadi berdakwah itu tidak harus selalu dengan perang, tetapi bisa juga dengan bil hikmah atau mau'izah hasanah atau jidal, berdebat. Dan ayat ini berlaku umum, baik ditujukan kepada kaum muslimin ataupun orang-orang kafir model berdakwah yang seperti ini. Ini sebagian dari metodologi atau cara di dalam menyeru. Bapak Ibu dan saudara sekalian, model-model berdakwah dengan hikmah itu berarti bil hujjah, sedangkan nasihat itu dengan mencela ataupun memuji, ya. Kalau kemudian dengan debat berarti mengungkap kebenaran dan menyalahkan pendapat orang lain. Intinya seperti itu. Mari kita baca satu persatu dari penggalan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bapak Ibu sekalian, di situ ada kata hikmah. Hikmah itu menurut Imam As-Suyuti adalah Al-Quran. Menurut Imam Al-Baghawi juga Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah Al-Hikmah. Semua yang terkandung di dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah, suri tauladan yang baik, ya. Kalau Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa hikmah di situ adalah Alkitab wa sunnah. Selain Al-Quran juga sunnah, itu berarti berisi hikmah-hikmah semua.
Kalau menurut Imam Al-Baydawi, hikmah itu apa? Hikmah itu hujjah atau dalil. Itu juga masuk dalam kategori hikmah. Dalil ini tidak harus dalil qat'i. Asalkan dalil itu bisa dipakai untuk menyampaikan satu kebenaran, maka itu juga sudah dikatakan sebagai hikmah. Ya. Karena dalil itu kadangkala qat'i, kadangkala dzanni. Ya. Dzanni itu adalah dalil-dalil yang masih menimbulkan penafsiran, itu namanya dzanni. Tapi kalau qat'i itu qul huwallahu ahad. Ahad itu berarti qat'i, tak terbantahkan lagi. Tapi kalau dzanni itu masih membutuhkan beberapa penafsiran-penafsiran. Gitu. Nah, hujjah atau hujjah dalam hikmah ini harus bersifat akliyah, fikriyah, masuk akal. Gitu. Dan golongan yang kita seru ketika kita berdakwah dengan hikmah itu adalah orang-orang yang memang berakal, para cendekiawan, orang-orang yang bisa berpikir dengan jernih, berpikir secara mustanir, orang-orang yang bisa berpikir secara mendalam. Maka terhadap orang-orang yang seperti itu cukup kita dengan hikmah. Cukup dengan hikmah. Ada salah satu riwayat begini. Ketika cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu dinobatkan sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia ketika itu, dalam usia yang sangat muda sekali, yaitu 33 tahun. Umar bin Abdul Aziz ini langsung meminta saran dari berbagai penjuru dunia, kalangan kaum muslimin. Yang dari utara didatangkan, yang dari selatan didatangkan, yang dari timur didatangkan, yang dari maghribi, dari barat pun didatangkan. Dan masing-masing ulama itu dimintai nasihatnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Nasihati aku, kata Umar bin Abdul Aziz, agar aku bisa mengemban amanah ini dengan baik. Maka ulama-ulama dari penjuru barat, timur, utara, selatan itu memberi nasihat kepada beliau. Nah, yang salah satu perwakilan dari maghribi, dari barat, itu anak usia 11 tahun. Maju dia. Secara refleks kemanusiaan, langsung mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu, yang dari ulama-ulama barat, adakah yang lebih tua dari anak ini? Refleks, betul nggak? Kira-kira kita ya begitulah. Dari timur yang datang syekh, dari utara yang datang syekh, dari selatan yang datang syekh. Syekh itu maksudnya ilmunya tinggi, umurnya juga sudah tua syekh, jenggotnya panjang. Yang dari barat, ini yang datang anak usia 11 tahun. Secara refleks Umar bin Abdul Aziz langsung mengatakan, ada nggak yang lebih tua dari ini? Kemudian anak tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, seandainya tua engkau jadikan sebagai ukuran, maka banyak orang yang lebih tua daripada engkau untuk menjadi khalifah. Maka pada saat itulah Umar bin Abdul Aziz tertegun, dia menangis. Aku telah khilaf, maka nasihatlah aku wahai anak kecil. Nah, kata-kata yang keluar dari anak kecil itu adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu kata yang penuh dengan hikmah. Andaikan usia itu engkau jadikan sebagai ukuran, maka jauh lebih banyak orang yang jauh lebih tua daripada engkau wahai Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi seorang khalifah. Itu kata-kata hikmah. Dan orang yang hatinya lembut, pikirannya cerdas, itu langsung terkena dengan ucapan hikmah itu. Tapi kata-kata seperti ini nggak mempan diberikan kepada orang-orang yang bebal dan dungu, ya. Gitu. Makanya kemudian ud'u ila sabili rabbika, yang pertama kali ini adalah dengan bil hikmah, ditujukan kepada para intelektual, ditujukan kepada orang yang hatinya bersih, ditujukan kepada orang-orang yang lembut hatinya. Ibaratkan tanaman itu dilempar saja dulu langsung tumbuh, itulah tanah-tanah yang subur. Begitu. Maka kemudian selain hikmah itu ada lagi al-mau'izatil hasanah.
Apa mau'idhah hasanah itu? Imam As-Suyuti mengatakan al-qaul ar-raqiq, perkataan yang lembut, perkataan yang benar. Ya. Mau'idhah hasanah itu perkataan yang benar, perkataan yang indah, perkataan yang enak. Ditujukan kepada siapa mau'idhah hasanah itu? Ditujukan kepada orang-orang yang memang sudah bersiap untuk mendengarkan nasihat dan din agama. Nah, jadi kalau kita datang ke satu masjid, kemudian ada kajian kayak begini, ini berarti model mau'idhah hasanah. Yang diucapkan itu yang hasanah-hasanah saja, ya. Jangan kemudian misuh-misuh. Karena saya pernah mendengarkan dalam satu pengajian, ustadznya suka misuh-misuh. Itu namanya bukan mau'idhah hasanah, ya, bukan mau'idhah hasanah. Ditujukan kepada siapa mau'idhah hasanah itu? Ditujukan kepada audien yang siap menerima kebenaran. Kata Imam As-Suyuti al-qaul ar-raqiq. Ya. Menurut Sayyid Qutb di dalam kitab beliau disebutkan nasihat yang masuk ke dalam hati, itu namanya mau'idhah hasanah. Nasihat yang masuk ke dalam hati. Menurut Imam Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'ani disebutkan seruan yang meyakinkan dan ungkapan yang bermanfaat, kata beliau. Jadi mau'idhah hasanah itu adalah seruan yang meyakinkan dan ungkapan yang bermanfaat. Jadi dalam mau'idhah hasanah itu harus selalu menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan meyakinkan kepada audien. Bagaimana agar meyakinkan? Ya harus keluar dari hati yang paling dalam, disampaikan dengan penuh keyakinan pula. Maka dari itu kalau panjenengan menyampaikan sesuatu di dalam sebuah forum, ya harus keluar dari hati dan disampaikan dengan penuh keyakinan. Jangan kemudian kita hanya diam. Saudara-saudara, dalam hal ini tidak nyampe, ya. Di dalam menyampaikan itu harus perlu dengan mimik, perlu dengan tangan disampaikan, dengan harus meyakinkan, ya. Ini menurut Imam Al-Alusi. Kalau menurut Imam Al-Khazin, yang dimaksud dengan mau'idhah hasanah itu apa? Itu adalah seruan yang disertai dengan targhib dan disertai dengan tarhib. Ya, ada kitab namanya Targhib wa Tarhib. Dibahas di sini, ya, pernah dibahas. Menurut Imam Khazin begitu, mau'idhah hasanah itu adalah seruan yang disertai dengan targhib, dorongan-dorongan agar orang mau berbuat taat, itu namanya targhib. Targhib itu dorongan agar orang mau berbuat taat. Jamaah sekalian, taatlah kepada Allah, insya Allah Allah akan ridho kepada kalian dan Allah akan menyediakan jannah, surga bagi kalian. Itu adalah kalimat targhib. Hidup kita itu cuma sekali dan muara kita hanya dua, yaitu neraka atau surga. Mari kita menjadi penghuni surga. Itu namanya targhib. Ajakan agar kita mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh mau'idhah hasanah. Atau tarhib itu adalah ancaman agar meninggalkan kemaksiatan. Saudara-saudara, jangan sampai saudara-saudara bermaksiat kepada Allah karena neraka. Nah, itu namanya ancaman tarhib. Dan sifat dari neraka itu abadan abadi, selama-lamanya. Itu. Bapak Ibu sekalian, mau'idhah hasanah ini ditujukan kepada masyarakat umum, siapa saja yang dia siap menerima kebenaran, enggak pandang bulu apakah muda, tua, laki, perempuan, intelektual, tidak intelektual, ulama, tidak ulama. Pokoknya kalau dia sudah hadir dan siap menerima kebenaran, maka kita bisa menyampaikan dengan mau'idhah hasanah. Gitu. Nah, kemudian juga ada lagi wajadilhum billati hiya ahsan. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa di antara manusia itu ibaratkan tanah, ada yang subur, ada yang kurang subur, pun ada yang tandus.
Manusia juga demikian, ada yang lembut hati dan pikirannya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang keras seperti batu. Maka berhadapan dengan orang yang keras seperti batu itu, maka metode yang berikutnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidallah kalian, berdebatlah kalian dengan orang yang seperti itu. Jadi dalam berdakwah itu boleh berdebat. Tapi di dalam perdebatan itu billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang lebih baik. Jangan debat kusir. Kalau sudah debat kusir tinggalkan. Daripada mengotori hati dan merusak pikiran, merusak emosi, setruk nanti kita. Kalau sudah debat kusir tinggalkan. Tapi kalau selama masih menggunakan hujah dan berdebat, harus kita layani di dalam perdebatan itu untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Nah, begitu. Lah, menurut Imam Al-Khazin, menurut Imam Al-Baydawi, menurut Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Baghawi, yang dimaksud dengan billati hiya ahsan itu bagaimana? Harus dengan tetap lembut dan fokus kepada materi yang diperdebatkan. Jangan menyerang pribadi. Sampean ki wis uireng, welek cendek. Ndak boleh. Itu menyerang pribadi. Nggih, ndak boleh. Jadi di dalam perdebatan itu tetap menggunakan kalimat yang lembut, dengan menggunakan hujah, dengan menggunakan dalil, dan fokus kepada persoalan yang sedang dibahas. Jangan berkata-kata hal yang kasar. Jangan pula kita menyerang pribadi dari orang tersebut, karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan dan orang tidak simpatik dengan kita. Ya. Fokus untuk mengungkap kebenaran yang ingin kita sampaikan dan fokus untuk menenggelamkan kesalahan yang dia utarakan. Begitu. Tidak boleh menghinakan, tidak boleh mencela. Karena kalau kita mencela sesuatu, pada dasarnya kita mencela pembuatnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lemah indah, kita panggil dengan penuh keindahan, seperti Rasulullah memanggil istrinya, ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, karena memang pipinya kemerah-merahan. Aisyah itu dipanggil dengan keindahan. Jangan kemudian istrinya hitam culek, ya Aswad. Ya walaupun hitam gitu loh ya. Ya jangan begitu misalkan. Jadi argumentasi kita itu harus meyakinkan dan kuat untuk mematahkan argumentasi pihak lawan. Itu namanya berjidal. Tapi harus dengan menggunakan dalil. Ditujukan kepada siapa? Seperti ini, ditujukan kepada penentang Islam. Ya. Dan Masya Allah, dari hari ke hari yang namanya penentang Islam itu banyak. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar. Sebentar. Ini problem sebentar ya. Laptopnya agak problem ini. Nah, sudah nyala lagi.
Berarti ketika kita berdakwah itu memang harus melihat objek, dengan siapa kita sedang berdakwah, ya, dengan siapa kita sedang berdakwah. Kalau kemudian kita berdakwah dengan orang yang lembut hatinya, terbuka, pemikirannya bagus, maka di situ kita menggunakan hikmah. Tetapi ketika kita berdakwah dengan orang-orang yang siap untuk mendengarkan kebenaran, hadir di forum-forum kita, maka kita menggunakan mau'idhah hasanah. Tetapi ingat, di dalam berdakwah kita terus menghadapi banyak variasi orang. Ketika orang itu menentang kebenaran, ngeyel, maka kita harus menggunakan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf setelah ini ada acara, jadi tidak bisa berlama-lama. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita, agar kita bisa menjalani hidup ini penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari kita semakin takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikembalikan ke dalam jannah atau surganya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.